Halo teman-teman, kembali lagi bersama Bioris Wangsit. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai struktur dan fungsi tubuh manusia atau hewan. Oh iya, sebelum kita bahas, boleh dong di-subscribe dan diklik tombol loncengnya agar kamu tidak ketinggalan materi dan pembahasan soal-soal UTBK Biologi dari channel ini. Contoh soal yang pertama adalah dari soal SBMPTN 2019. Soalnya adalah mekanisme yang bukan merupakan fungsi dari jaringan epitel adalah berarti kita bahas dulu ya, fungsi dari epitel ini apa sih? Jaringan epitel adalah jaringan yang tersusun atas satu sel atau beberapa lapis sel. Dan berdasarkan lapisan penyusunnya, jaringan epitel ini dikelompokkan menjadi 9, yaitu yang pertama ada epitel pipih selapis. Nah, epitel pipih selapis ini berfungsi untuk proses difusi, kemudian sekresi, dan juga filtrasi. Contoh dari epitel pipih selapis ini terdapat pada dinding pembuluh darah, ginjal, limfa, dan selaput jantung. Kemudian untuk yang kedua adalah epitel pipih berlapis banyak. Epitel pipih berlapis banyak ini berfungsi sebagai proteksi. Nah, contoh dari epitel pipih berlapis banyak ini terdapat pada rongga mulut, permukaan kulit, esofagus, dan juga rongga hidung. Kemudian yang ketiga ada epitel kubus selapis. Nah, epitel kubus selapis ini terdapat pada organ-organ yang berperan dalam proses pengeluaran kelenjar dan proses penyerapan. Contohnya, epitel kubus selapis ini terdapat pada kelenjar tiroid, kemudian ovarium, dan tubula ginjal. Nah, selanjutnya adalah epitel kubus berlapis banyak. Epitel kubus berlapis banyak ini dimiliki oleh organ yang berfungsi dalam proses ekskresi dan juga penyerapan. Contohnya terdapat pada kelenjar keringat, kemudian kelenjar minyak, dan ovarium. Selanjutnya adalah epitel silindris lapis. Nah, mereka ini terdapat pada organ yang berperan dalam proses pengeluaran zat dari dalam tubuh dan penyerapan zat. Contohnya terdapat pada dinding usus, dinding lambung, dan oviduk. Selanjutnya adalah epitel silindris berlapis banyak yang terdapat pada alat-alat tubuh dan berfungsi sebagai tempat sekresi dan pergerakan. Nah, contohnya adalah uretra. Selanjutnya adalah epitel silindris berlapis banyak semu. Mereka ini memiliki bulu getar pada permukaannya. Terdapat pada organ yang berperan sebagai lapisan pelindung, kemudian sekresi, dan pergerakan zat. Contohnya adalah rongga hidung. Kemudian terdapat epitel transisional. Epitel ini tuh dapat berubah ya bentuknya. Terdapat pada ureter, kemudian kandung kemih, dan uretra. Terakhir adalah epitel kelenjar yang dapat mensekresikan getah berupa enzim, keringat, air ludah, maupun hormon. Contohnya terdapat pada kelenjar esokrin dan juga kelenjar endokrin. Nah, berdasarkan penjelasan yang tadi, sebenarnya fungsi jaringan epitel dapat dirangkum menjadi ada untuk proteksi, kemudian sekresi, filtrasi, ekskresi, dan absorpsi. Teman-teman bisa ingat aja ya, untuk menghafalnya adalah ASVAB, yakni absorpsi,
kemudian sekresi, kemudian filtrasi, kemudian ekskresi, dan proteksi. Oleh karena itu, jawaban untuk nomor 1, mekanisme yang bukan merupakan fungsi dari jaringan epitel adalah tadi proteksi termasuk, kemudian absorpsi termasuk, sekresi termasuk, ekskresi termasuk. Berarti jawabannya adalah opsi B, yakni kontraksi. Oke, baik teman-teman, kita lanjut ya. Soal yang kedua, atau ya ini soal terakhir ya, adalah soal dari Saintek, UTBK Saintek 2021. Pada soal ditanyakan fungsi dari sel glia adalah, oke, mari kita bahas ya teman-teman. Sel glia atau neuroglia adalah sel pendukung utama dalam sistem saraf pusat. Oke, mari kita bahas fungsi dari sel glia ini apa sih? Fungsinya yang utama adalah menjaga, memelihara, kemudian mendukung, dan sumber nutrisi bagi sel saraf. Sel glia juga berfungsi sebagai isoelektrikal dan menaikkan konduksi impuls di sepanjang akson, kemudian mengontrol persediaan substansi kimia yang diperlukan sel saraf dan memusnahkan serta melepaskan sel-sel saraf yang mati. Sel glia ini menyusun 40% dari volume otak dan medula spinalis atau sistem saraf pusat. Nah, berdasarkan penjelasan yang telah dijabarkan, berarti fungsi sel glia adalah, mari kita lihat opsinya ya, memelihara sel saraf. Oke. Kita checklist dulu ya, karena di sini fungsinya ada nih, memelihara sel saraf. Kemudian menyokong jaringan pada sel hati. Salah ya, karena glia ini ada di sel saraf. Kemudian pada sel kulit salah juga, sel pulma salah juga, kemudian osteoblast atau tulang juga salah. Berarti ada jawabannya adalah opsi A. Oke deh teman-teman. Nah, mungkin segitu dulu ya pembahasan mengenai struktur dan fungsi tubuh manusia atau hewan. Kalian bisa bertanya di kolom komentar atau request materi mana sih yang ingin kalian pelajari selanjutnya. Stay tune untuk materi dan pembahasan soal-soal lainnya ya teman-teman. Terima kasih banyak.